నువ్వు Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video Islam TTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. Islam TTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini Islam TTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Guna 369. Gadala Guntarada adalah orang terkuat yang ada di kota Ongole. Ia bisa langsung menghakimi warga yang menentang dirinya atau mengusik kehidupannya. Bahkan, ia tidak mengampuni mereka bila mereka sama sekali tidak merasa bersalah dan memohon maaf atas kesalahan mereka. Sementara di daerah pantai, sekelompok pemuda saling bekerja sama untuk memperkosa seorang gadis yang tengah bersama kekasihnya. Sebagian dari mereka memegang erat tangan sang pria, sementara yang lain menjamah secara bergantian tubuh sang wanita sambil merekam aksi kebiadaban mereka. Setelah puas, mereka meninggalkan korban begitu saja hingga sepasang kekasih tersebut hanya bisa menangis sedih menyesali kejadian yang menimpa mereka. Guna, seorang pemuda yang tinggal di keluarga sederhana bersama kedua orang tuanya dan seorang adik perempuannya. Ia selalu saling membantu dan melindungi satu sama lain, bahkan selalu menjaga kehormatan keluarganya dalam keadaan apapun. పోయేది మీ ఆస్తి ఒకటే కాదు మీ అన్నదమ్ముల మధ్య రిలేషన్ కూడా ధైర్యం మాత్రం చాలా ఎక్కువ చెప్పాలనిపించింది చెప్పాను నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు మీరు మీరు చూసుకోండి Guna yang merupakan anak laki-laki satu-satunya menjadi tumpuan orang tua serta adiknya. Ia bekerja di perusahaan ekspor batu alam dan sudah memiliki posisi yang baik. Guna kemudian bertemu dengan seorang gadis bernama Geta yang bekerja di sebuah toko handphone. Ia mulai merasa suka pada Geta dan menggunakan alasan memperbaiki HP-nya untuk selalu bisa mendekati Geta hingga ia selalu menyempatkan diri untuk mengantar jemput Geta di toko handphonenya. Hingga ia memberanikan mengatakan cintanya kepada Geta. Dengan senang hati, Geta menerima pernyataan cinta Guna karena ia juga mencintai Guna. అందుకే పడిపోయా. Keluarga Guna mulai mencarikan jodoh untuk adik perempuan Guna. Mereka mendapatkan seorang pria dari paman mereka yang langsung mengirimkan foto kepada Guna untuk diperlihatkan kepada keluarga Guna. Dengan senang hati, Guna menunjukkan foto tersebut kepada keluarga dan juga adiknya. Tapi sebelum perjodohan itu terjadi, Guna menunjukkan foto pria yang diketahui bernama Shashi Kumar kepada sahabatnya, Batu. Ternyata, Batu telah lebih dulu mengenal Shashi dan menunjukkan tempat usaha milik Shashi. Akhirnya dengan senang hati, Guna mendatangi toko kecil di daerah pantai milik Shashi. Mereka pun berkenalan dan menepiskan rasa khawatir di hati Guna tentang jodoh adiknya nanti. Shashi tiba-tiba terlibat kesalahpahaman dengan Radha, membuatnya datang kepada Guna untuk meminta bantuan Guna menghadapi Radha. Tapi Guna menolaknya, karena ia tidak mau keluarganya terusik oleh Radha, penguasa wilayah ini. Namun Shashi terus memohon kepada Guna hingga akhirnya Guna luluh dan mau menolong Shashi. Guna datang menemui Radha di rumahnya menjelaskan kesalahpahaman yang menimpa Shashi dan Radha di kedai minum beberapa hari yang lalu. Radha mendengarkan semua penjelasan Guna yang meminta Radha untuk memaafkan Shashi dan ia berjanji akan membawa Shashi ke hadapan Radha untuk meminta maaf kepada Radha.
Hingga hati Rada pun luluh dan mengikuti kemauan Guna untuk bertemu dengan Sasi. Kemudian, Guna mengatakan kepada Sasi untuk mau meminta maaf kepada Rada. Guna mulai menunggu bersama Sasi di tempat perjanjian dengan Rada. Tak lama kemudian, Rada datang menggunakan sebuah mobil jeep dan menghentikan mobilnya. Ia melangkah mendekati Guna dan juga Sasi. Tapi saat posisinya sudah dekat, tanpa basa-basi Rada langsung menghajar Sasi bertubi-tubi. Hingga kemudian ia tersungkur dan melihat itu membuat Guna terkejut dan memohon kepada Rada untuk melepaskan Sasi. Tapi Rada terus menghajar Sasi tanpa ampun. Namun, Guna terus memohon hingga Rada mau melepaskan Sasi. Tapi, secara tiba-tiba, Sasi yang bukannya meminta maaf, malah balik menghajar Rada hingga membuat Rada yang posisinya belum siap langsung tersungkur. Bahkan Sasi mengeluarkan sebuah pisau mengancam Guna akan menghabisinya. Guna terkejut melihat apa yang telah dilakukan oleh Sasi, karena ia malah menggunakan anak buahnya yang sebelumnya bersembunyi. Mereka melempar Rada dengan menggunakan botol-botol minuman dan terus menyerang Rada dari berbagai arah. Rada yang masih bisa bangkit mencoba menghadapi semua anak buah Sasi. Di saat lengah, Rada ditikam secara bertubi-tubi oleh Sasi. Guna berhasil melepaskan pegangan anak buah Sasi dan mencoba melawan semua anak buah Sasi. Namun Guna tetap kalah menghadapi mereka semua, hingga ia kembali melihat Rada ditikam bertubi-tubi di tempat yang sama oleh Sasi dan dipukul beramai-ramai oleh anak buah Sasi. Bahkan, dengan kejam Sasi memenggal kepala Rada di hadapan mereka semua. Sementara anak buahnya melempari mata Guna menggunakan pasir dan mempersulit langkah Guna mengejar mereka. Guna yang terdiam dengan perasaan hancur merasa sangat terpukul dan terkejut melihat sosok sebenarnya dari calon adik iparnya tersebut. Polisi kemudian datang mengambil tubuh Rada dan membawa Guna ke kantor polisi untuk diadili. Ayah dan ibu Guna datang menjenguk putra mereka, tapi Guna melarang mereka untuk kembali datang ke penjara. Hingga 3 bulan pun berlalu. Guna akhirnya dibebaskan setelah ia menjalani masa hukumannya dan terbukti tidak bersalah. Guna yang di dalam penjara sangat merindukan Geta melangkahkan kaki dengan gontai. Beberapa warga yang melihat Guna berpura-pura tidak mengenalnya. Bahkan pamannya sendiri yang memperkenalkan keluarganya dengan Sasi. Hingga Batu yang tengah melintas mencoba menawarkan tumpangan sepeda motor kepada Guna. Tapi Guna menolaknya dan melangkahkan kaki ke toko handphone di mana Geta bekerja. Guna sedikit kecewa karena toko tersebut tutup. Ia pun melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Geta. Saat mengetuk pintu, ayah Geta membukakan pintu. Ayah Geta yang sudah mengetahui masalah yang tengah dihadapi oleh Guna mencoba memberi semangat kepada Guna untuk tetap berbuat baik dalam menjalankan hidup. Ayah Geta menceritakan kepada Guna kalau ia mencoba menjodohkan Geta dengan pria lain dan meminta Geta melupakan Guna. Tapi Geta tidak menyetujuinya, hingga ayah Geta terpaksa mengancam Geta bila ia masih tetap menikah dengan Guna, ia akan bunuh diri di hadapan api suci pernikahan mereka kelak. Mendengar hal itu, membuat Geta menjadi sedih dan memutuskan mengakhiri hidupnya dengan terjun dari gedung. Ayah Geta mengakhiri cerita dengan menangis haru. Sementara Guna yang mendengar hal itu merasa hancur perasaannya. Ia pun melangkah meninggalkan rumah Geta dengan langkah gontai. Tak berapa lama, keluarga Guna datang memberi semangat dan memeluk Guna dengan erat.
Saat tengah berpelukan, Guna kembali diserang oleh anak buah Rada yang menuntut balas atas kematian Rada. Hingga mau tidak mau, Guna harus menghadapi mereka untuk melindungi keluarganya. Tapi saat ia tengah menghadapi mereka, ayah Guna ditikam tangannya oleh mereka hingga salah satu tangan ayah Guna terluka parah. Dengan bergegas, Guna dan keluarganya membawa ayahnya ke rumah sakit setelah membereskan anak buah Rada. Dokter segera menolong ayah Guna dan memutuskan untuk mengamputasi tangan ayah Guna. Saat dokter keluar ruangan, Guna menghampiri ayahnya yang masih tergeletak lemah. Tak terasa air matanya terjatuh mengenai kaki ayahnya hingga membuat ayahnya tersadar. నా చేతికి ఇలా అయిందనా అది చాలు నాకు. Guna pun meninggalkan ayahnya di ruang rawat. Tapi saat ia tiba di depan pintu, ia terkejut melihat ibunya berlari mendekatinya dengan raut muka ketakutan dan segera mengatakan kalau adik perempuan Guna dalam bahaya. చెల్లొస్తా నేను తీసుకొస్తా Mau tidak mau, Guna kembali harus menghadapi semua anak buah Rada hingga ia keluar rumah sakit melihat adik perempuannya tengah dipukuli. Hingga ia menggiring mereka ke dalam mobil dan membawa mereka ke rumah Rada. Guna menyiram semua anak buah Rada di mobil dalam keadaan setengah sadar dengan bensin dan mengancam akan membakar mereka hidup-hidup bila mereka tetap mengganggu keluarga Guna. ఇంకోళ్ళు చంపేవాళ్ళు రండి రండి కొడుకల్లారా రండి. Melihat kehadiran Ibu Rada, Guna memohon untuk tidak lagi mengganggu keluarganya. Ia ikhlas bila ia harus dibunuh. నన్ను చంపండి కానీ Hingga Ibu Rada membuka hatinya. Ia akan mengampuni keluarga Guna bila Guna berhasil membawa pelaku sebenarnya ke hadapan mereka dalam waktu 7 hari. Hingga ia mendatangi seorang polisi dan menceritakan semua dugaannya. Polisi tersebut merasa ketakutan karena memang ia yang telah menyembunyikan Sasi dan kelompoknya di dalam rumahnya. Guna pun mengikuti polisi tersebut ke rumahnya. Ia mengetuk pintu rumah tersebut. Kelompok Sasi ketakutan, mereka semua bersiap memegang botol kosong untuk menghantam ke tubuh Guna bila mereka tertangkap. Tapi karena kebodohan mereka yang tidak menyadari, figura yang menempel di dinding rumah polisi tersebut memantulkan bayangan mereka. Tanpa ragu, Guna langsung menarik mereka, tapi dengan cepat mereka melempari Guna dengan botol-botol kosong. Mereka pun menggunakan kesempatan tersebut untuk berlari saat Guna menghindari serangan botol-botol mereka. Guna terus mengejar mereka yang berlari menjauh. Tapi saat tiba di pembuatan bata, mereka mulai merasa lelah melambatkan langkah kaki mereka. Hingga Guna berhasil menangkap salah satu dari mereka dan langsung menarik kakinya, kemudian melemparkannya. Satu persatu, mereka mulai menghadapi Guna. Tapi Guna dengan sigap melawan mereka. Guna terus tanpa ampun menghajar mereka dan meletakkan mereka ke sebuah gerobak, lalu menutupinya dengan menggunakan selembar tikar. Guna membawanya menghampiri batu di tepi pantai. Batu yang bingung meminta penjelasan pada Guna. Ia lalu membuka tikar penutup gerobak dan memperlihatkan Sasi serta kelompoknya yang tak berdaya. Batu terkejut melihat hal tersebut. Guna pun mengatakan ia tidak akan mengampuni pengkhianat yang ada di dirinya. Mendengar hal itu, Batu pun menjadi terdiam. Ia kemudian menceritakan sebuah rahasia pada Guna. Ia mengatakan sebelum kejadian Sasi meminta maaf pada Rada, Sasi meminta pendapat Batu terlebih dahulu. Namun karena dendam pribadinya kepada Rada, ia menggunakan kesempatan itu
untuk memanas-manasi mereka untuk melawan Rada. Batu meminta maaf kepada Guna karena ia merahasiakan hal itu. Mereka merasa dendam kepada Rada karena telah menyiksa keluarganya di depan para warga tanpa ampun. Mendengar hal itu, Guna tersenyum dan memaafkan karena Batu memiliki alasan yang baik untuk melindungi keluarganya. Tapi tiba-tiba Guna menampar Batu untuk melampiaskan kekesalannya. Karena akibat perbuatan Batu, hidupnya telah hancur. Batu pun terpental. Batu mengatakan sebelum Geta bunuh diri, Geta telah diperkosa beramai-ramai oleh kelompok Sashi. Batu mengatakan kalau saat itu Geta meminta bantuan kepada Batu yang merupakan sahabat dekat Guna untuk membahas hubungan Guna dengan Geta yang tidak mendapat restu dari orang tua Geta. Tapi Batu yang tengah bersama kelompok Sashi malah merencanakan hal yang buruk. Kedua tangan Geta diikat dan mulutnya dibungkam oleh mereka. Satu persatu dari mereka mulai menggerayangi tubuh Geta yang terus-menerus menangis, memohon ampun, dan meminta mereka melepaskannya. Batu hanya berdiri menyender di dinding ruangan yang berada di luar sambil menikmati sebatang rokok miliknya, tanpa rasa belas kasih kepada Geta yang terpaksa melayani mereka dengan cara digilir. Setelah puas menikmati tubuh Geta, mereka mendatangi Batu dan menghasutnya lagi untuk menikmati juga tubuh Geta. Setan pun masuk ke pikiran Batu. Ia kemudian mendekati tubuh Geta yang telah tak berdaya di hadapannya. Geta terus memohon agar Batu menyelamatkannya, karena Batu adalah sahabat dekat Guna, kekasihnya. Tapi bukannya menolong, ia malah menikmati juga tubuh Geta tanpa rasa bersalah sedikit pun. Setelah mereka puas menikmati tubuh Geta, mereka meninggalkannya begitu saja. Lalu mereka menikmati rokok tanpa memedulikan Geta yang melangkahkan kakinya naik ke atas. Mereka sama sekali tidak peduli dan tidak menghentikan langkah Geta yang ingin mengakhiri hidupnya. Mereka bahkan tertawa melihat tubuh Geta yang terjatuh dengan kepala hancur menghantam lantai gedung. Mendengar pernyataan Batu, Guna langsung menghantam tubuh Batu dengan bertubi-tubi. Bahkan, polisi yang membantu mereka bersembunyi baru menyadari kalau mereka adalah pelaku pemerkosaan putrinya yang juga bunuh diri akibat perbuatan mereka. Amarah Guna tak lagi dapat dibendung. Ia meminta polisi tersebut membantu Guna yang meminta ia merekam apa yang akan ia lakukan kepada kelompok Sashi dan Batu, sahabatnya tersebut. Ia malah memotong-motong tangan dan kaki mereka tanpa ampun. Video yang direkam oleh polisi itu pun tersebar luas, hingga semua warga melihatnya, namun mereka bangga karena Guna berhasil menemukan pelaku pemerkosaan wanita-wanita yang sangat mereka takuti itu. Termasuk Ibu Rada terkesima melihat video pembantaian yang dilakukan oleh Guna. Beberapa tahun pun berlalu. Guna telah menjalani masa hukuman dengan baik. Ia yang menggunakan pakaian narapidana nomor 369 hari ini bebas menjalankan hukuman. Sementara Batu dan beberapa anak buah Sashi yang masih bisa selamat, mereka pun harus menderita seumur hidup menjalankan hidup sebagai pengemis tanpa tangan dan juga kaki. Film pun selesai.